Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rahmah Semusa. Ramadan meraih berkah bersama SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan berbincang santai, melanjutkan pembicaraan yang kemarin, tetapi dengan narasumber yang berbeda dan tentunya dengan topik yang berbeda pula, berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Apalagi di sekarang ini, bulan suci Ramadan ini ternyata bulan yang penuh berkah gitu. Dan kita akan mengetahui, mengulas lebih dalam bagaimana nantinya kita bisa mengoptimalisasikan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dan dengan narasumber kita pada siang hari ini, tentunya narasumber yang sangat terpercaya ya, terpercaya keilmuannya, terpercaya juga kesahihannya ya, bisa terpercaya karena beliau ini adalah seorang aktivis begitu ya, seorang aktivis dari pimpinan ranting Muhammadiyah Kalisari Cilongok begitu. Dan kita sapa terlebih dahulu bersama Pak Darno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Puasa yang ke-10. Alhamdulillah ya 11 ini hari ke-11. Hari ke-11. Alhamdulillah masih semangat ya Pak. Semangat Alhamdulillah ya, masih ini semangat. Dan pastinya di topik kita di puasa yang ke-11 kali ini kita akan berbincang tentang optimalisasi amalan Ramadan. Nah, kita akan berbicara lebih lanjut dan nanti untuk sahabat Rahmah Semusa, apabila ada pertanyaan bisa di komentar, di kolom komentar bisa dituliskan pertanyaannya, nanti kita akan jawab begitu ya. Kita akan jawab, bahkan kalau ada beberapa pertanyaan lain bisa disampaikan saja melalui media-media dari SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Oke, kita akan langsung saja karena bulan Ramadan ini terkenal dengan bulan yang sangat istimewa begitu nih Pak. Kita sering mendengar bahwa orang-orang itu bilangnya alhamdulillah ketemu Ramadan gitu. Alhamdulillah diparingi umur. Kalau orang Jawa seperti itu. Alhamdulillah diparingi umur, bertemu lagi di bulan Ramadan. Sebenarnya apa itu Pak keistimewaan bulan Ramadan itu Pak? Ya, terima kasih. Saudara host yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk para pemirsa dan hadirin semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di acara yang sangat istimewa, di hari yang istimewa, dan di bulan istimewa. Iya, betul sekali. Dan tentunya di Ramadan tahun 1446 Hijrah ini, semoga kita lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang kemarin ya. Iya. Jadi kalau ditanya istimewa, memang istimewanya itu bahkan sangat tinggi istimewanya. Oh, Masya Allah sekali. Berarti dibandingkan dengan bulan lain begitu ya Pak? Kalau orang Jawa memang magnet Ramadannya sangat luar biasa. Betul. Begitu ada Ramadan, bahkan sudah persiapan-persiapan jauh hari sebelumnya. Maka kalau bicara istimewa, ya yang tadinya mungkin ketika hari biasa sholat mungkin di rumah, begitu Ramadan tiba berjamaah. Musola sepi ya Pak, biasa musola sepi. Sepi, dan inilah yang daya tarik tersendiri. Yang tadinya mungkin tidak ketemu dengan tetangga, begitu ada Ramadan, akhirnya ketemu lewat ibadah Ramadan. Gitu. Nah, di antara keistimewaan puasa memang di Al-Quran sudah sangat banyak dijelaskan. Dan salah satu yang kita kenal memang itu yang paling sering dimunculkan itu yang di dalam surat Al-Baqarah 185. Di salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah dengan diturunkannya Al-Quran. Dan kita sudah tahu sesuai dengan firman-Nya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Hudzalinnas wa bayyinat minal huda wal furqan.
Jadi apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi untuk petunjuk manusia dan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk itu dan bagaimana nanti melaksanakannya, dan juga di sana ada pembeda ya, jadi mana yang batil, mana yang hak. Itu salah satu keistimewaannya yang memang dalam sejarah itu ya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bicara keistimewaan, inilah bahasanya ya sering kita sebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Betul. Jadi di surat itu juga dari 12 nama bulan yang ada di dalam kalender Hijriah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang satu-satunya nama bulan disebut di dalam Al-Quran. Itu juga menjadi keistimewaannya. Begitu. Betul sekali ya. Jadi kita sering melihat di hari-hari biasa, waktu-waktu biasa atau di bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan, banyak sekali orang yang tidak bisa memprioritaskan membaca Al-Quran. Tapi di era sekarang ya Pak, apalagi di bulan Ramadan itu, ternyata di bulan Ramadan kita sebenarnya bisa meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran begitu. Jadi salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah karena bulan Ramadan ini sebagai Syahrul Quran, begitu ya, bulannya Al-Quran begitu. Dan bahkan Al-Quran ini kan sebagai kitab yang sangat sempurna begitu ya Pak, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya begitu. Dan kemudian Bapak, untuk kita pengen tahu lagi tadi keistimewaannya dari bulan Ramadan, kira-kira Bapak amalan yang paling utama yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Bapak, bagaimana? Iya, bicara Ramadan memang tidak akan pernah habis ya. Itu dibicarakan memang jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang. Maka ketika kita kembali kepada merujuk kepada surat Al-Baqarah 183, jelas itu yang dipanggil ini langsung, yang memanggil adalah Allah. Iya, dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau bahasa orang Jibarang ya. Kalau dipanggil atasan misalkan, ya, pimpinan. Misalkan, ini Mbak Umi. Sekarang ke ruang saya misalkan. Atasannya memanggil ya, pasti kan senang gitu. Ini saya nanti mau ngasih bonus, ngasih kado dan sebagainya. Pasti kan senang menyambutnya. Demikian juga dengan bulan Ramadan. Kita disapa langsung oleh Allah dengan sebutan hai orang-orang yang beriman. Maka bagi orang beriman tentunya ketika dipanggil Allah pasti akan merasa senang. Walaupun di beberapa ya di masyarakat tertentu kadang-kadang ketika bulan Ramadan datang ya banyak yang juga berkomentar kadang-kadang kurang pas ya, makanya ini kan iman yang tentunya iman yang perlu ditegaskan. Jadi ada komen kadang seperti yang sudah sering kita dengar, ujarku kayak wis puasa wingi, puasa maning. Nah, kira-kira gitu. Jadi utangnya baru kelunas gitu. Maka bagi orang beriman tentunya ketika dipanggil untuk berpuasa tentunya bersyukur, alhamdulillah kita bisa ketemu sama bulan Ramadan, berpuasa lagi. Maka ketika bicara Ramadan tentunya banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan perintah-perintah yang disunahkan, dan yang sangat kita kenal ya diantaranya salah satunya adalah amalan yang paling utama jelas puasa itu sendiri. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan dengan hadisnya yang sudah sangat populer itu ya. Mangsoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan tentunya tidak hanya puasa tok, tapi harus didasari dengan rasa iman. Jadi orang berpuasa tapi dengan iman. Itu tadi puasa tapi tidak punya dasar iman. Maka diteruskan dan mengharap pahala dari Allah. Dan insya Allah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan ampunan dosa 1 tahun yang lalu atau tahun-tahun yang sudah. Nah ini yang paling utamanya jelas berpuasa. Sehingga ketika ditanya amalan yang paling utama di bulan Ramadan ya di siang harinya dari pagi sampai ya menjelang berbuka itu adalah menahan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram gitu ya. Karena memang itu tadi hakikatnya puasa kan yaitu dari menahan diri, dan endingnya adalah bagaimana kita nanti menjadi pribadi yang takwa. Itu yang pertama ya. Jadi puasa di siang harinya yang halal saja diharamkan, apalagi yang haram. Kan kira-kira begitu. Dan yang kedua jelas
yang paling utama adalah ibadah di malam harinya. Ibadah di malam Iya, hari. di malam harinya. Oh, Ketika ada siang yang istimewa ada juga ya, istimewa Pak, ya? juga, yang biasanya kan malam-malam di bulan biasa tidak begitu istimewa, betul. maka ibadah-ibadah sunnah pahala-pahalanya dilipat gandakan. Gandakan. Kalau di siang harinya itu mangsoma, kalau di malam harinya mangkoma. Oh, mangkoma. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malam mangkoma Ramadan, malam Ramadan, sama dengan iman. Nah, di antara yang istimewa dan utama di malam harinya adalah melakukan atau melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail. Yang kalau orang Jawa biasanya kalau qiyamul lail di bulan Ramadan itu, kalau biasanya tahajud di bulan puasa Ramadan, Iya. itu traweh. Oh, Nah, traweh, iya. traweh Kalau orang gitu. Gibran itu ngomongnya traweh Traweh, gitu ya. nah, Sebenarnya bukan traweh tarawih. apa tarawih ini Pak Tarawih, sebenarnya? nah Oh, itu. sebenarnya tarawih ya sahabat Tarawih. semua. Jadi sebenarnya itu tarawih bukan traweh. Cuma karena lidahnya orang Kalau lidahnya Jawa ya orang Pak ya. Jawa, iya. Lidahnya orang Jawa itu Tarawih. kita bilangnya sholat traweh Nah, gitu. sholat traweh, Sholat nah. traweh gitu. Padahal R-nya itu, sangat iya banyak. itu kalau di luar bulan Ramadan adalah tahajud sebenarnya. Iya. Jadi tahajud, tapi ini tahajud dilaksanakan di bulan Ramadan. Ramadan. Jadi setelah sholat Sholat isya isya. sampai menjelang apa namanya Sebelum fajar ya, Pak? sebelum fajar, Sebelum fajar, nah, itu. begitu. Tapi karena cuma sudah tradisi, kita tarawihnya biasanya qiyamul lailnya Langsung setelah ya sholat Pak. isya. Ada yang ya kan kalau orang-orang itu kalau orang yang sudah sepuh ya, orang yang sudah tua bilang Iya, lempogen gitu. lempogen, ya, Lempogen. makanya iya itu sudah jadi puasa sudah begitu ya. biasa. Sebenarnya bisa dilakukan qiyamul lail itu mungkin bisa jam 8, jam 9. Karena santai ya Pak, iya, santai betul. begitu. Sebenarnya santai, tapi karena kita sudah terbiasa, jadi langsung begitu ya Pak, Betul, ya, langsung. itu. Begitu. Itu Jadi yang- kata kuncinya adalah untuk amalan utamanya itu adalah puasa. Iya, puasa di siang Iya, harinya, puasa di siang menahan harinya. diri. Kemudian malamnya kita Malamnya, membangun, betul, gitu ya, ya. membangun menghidupkan. amalan-amalan gitu ya, Betul, ya, amalan betul. Ramadan gitu ya. Dan dengan kata kunci menggunakan iman. Iman. Ini yang masih Iman, susah betul, sekali ya ya, Pak. iya. Masih susah sekali, bahkan kita sering jumpa puasalah tadi lemes kayak gitu ya. Puasalah tadi rafokus. Padahal kalau misalnya kita puasa dengan iman, kita tidak akan mengucapkan Iya, kata-kata jelas, seperti itu ya Pak pasti ya. akan, dan ikhlas dan bangga menjalankannya. Karena memang harusnya ya sesuai dengan apa namanya hadis Rasulullah bahwa dia mencontohkan ada persiapan. Makanya di bulan Syaban harusnya sering puasa. melatih mulai puasa. Karena memang rata-rata kita kan belum pemanasan ya, belum pemanasan. Langsung ya, Pak, ya. Begitu puasa, maka kadang sering terjadi di masyarakat begitu hari pertama kayaknya terasa berat, Lemes banget ya, lemes, ngelentruk terus ya, Pak. ngetruk, dan kadang ya begitu di menjelang siang duri itu perut kayaknya Sudah iya sudah keroncong gitu ya, keroncongan sudah gitu, keroncongan karena belum gitu ya, Pak. belum dibiasakan di bulan Syabannya, sehingga ketika kita masuk bulan apa namanya Syaban itu kan sebenarnya sudah ada pelatihan, bahasanya pemanasan dulu, Iya, mesinnya dipanasin ya, Pak, gitu sehingga ya. sampai kepada bulan Ramadan kan kita tinggal follow up, tinggal melanjutkan, bahasanya kan tinggal dipanen Tinggal, amalan-amalannya itu. Iya, sebenarnya seperti itu ya. Tapi ya di era kita, di lingkungan kita ini masih banyak yang belum paham begitu ya. Ternyata sebenarnya di bulan Sya'ban itu sebagai bulan pelatihan kita Iya, betul, begitu ya. betul. Dan di bulan Ramadan ini sebagai follow up sebenarnya seperti itu ya Iya, Pak ya. tinggal, Follow up kita melanjutkan Iya, gitu melanjutkan, sebenarnya. iya. Tapi ya karena itu kita terlalu disibukkan sama kesibukan dunia. Ibaratnya seperti itu ya Pak. Imannya kita masih sangat minim gitu. Dan di Ramadan ini kita merasa kita harus mengasah gitu ya Pak, harus betul, mengayuh betul, ya. iman kita begitu. Jadi itulah salah satu amalan-amalan gitu Betul, ya, Pak. ya, Nah, betul. kemudian Pak, ini gimana cara kita mengoptimalkan begitu iya, Pak? iya. Mengoptimalkan amaliyah Ramadan kita Pak. Iya. Gitu. Gimana Pak? Ya, memang ketika kita sudah menjalankan qiyamul lail ya di malam harinya, terus di siang harinya jelas memang salah satunya kan menahan diri lah ya. Jadi bagaimana yang halal tapi diharamkan ketika siang harinya, maka bagi orang yang dengan dasar iman dan mengharap pahala, jelas dia akan punya spirit, punya semangat perjuangan bagaimana agar puasanya itu benar-benar bisa dikatakan adalah gampangannya harapannya adalah puasa terakhir. Sehingga iya. mereka ada usaha untuk Sungguh-sungguh memperbaiki ya, Pak, ya, sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Inilah yang menjadi motivasi ketika kita masuk bulan Ramadan, kita berharap ini adalah puasa terakhir. Iya. Sehingga memaksimalkan amalan-amalan baik di siang maupun di malam harinya. Maka bagaimana caranya? Ya salah satu yang paling mendasar adalah niat. Niat. Ya, jadi
Jadi luruskan niat bahwa saya niat berpuasa adalah karena iman dan hanya mengharap ridho pahala, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala puasanya. Maka ketika bicara hadis innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa, yaitu dasarnya segala sesuatu kan ya tergantung niatnya. Sama niatnya. Iya, maka dia akan memperoleh dari apa yang dia niatkan. Jadi luruskan niat. Saya niat puasa untuk apa? Mohon maaf, kadang-kadang ya ada ya apa namanya puasa ya karena tetangganya puasa, sehingga melu-melu ya, bahasanya melu-melu. Jadi iya walaupun ya itu ya sah-sah saja, tapi kan diluruskan niatnya bahwa saya puasa adalah untuk Allah. Jadi terus juga kadang ada yang saya niat puasa lah, wis kelemon gitu ya Pak, sudah sangat kegemukan begitu. Juga. Jadi dengan puasa ini bisa menurunkan berat badan. Padahal gitu. ya sebenarnya ya tidak seperti itu. Jadi niatnya ya karena harus memang diluruskan harus diluruskan. Itu yang pertama memang niat, dan yang kedua jelas ini apalagi sudah memasuki 10 hari yang kedua, jelas bahasa kitanya adalah sedang naik. Nah, bahasa perjuangannya adalah sedang naik. Bahasa kalau yang seneng bola itu adalah sedang sistem ini seleksi atau sistem caranya apa itu dari seleksi. Jadi nanti yang menang adalah itu yang bahasanya masuk final. Maka begitu masuk 10 hari kedua memang sedang sangat-sangat banyak godaannya, banyak tantangannya, maka optimalkan ibadah tarawehnya, kemudian baca Qur'annya, zikirnya, itu juga harus dioptimalkan. Iya benar ya. Kalau di awal-awal masih banyak ya Pak, jamaah masih banyak. Betul. Alhamdulillah. Nanti di pertengahan ini sudah mulai menengah juga. Di masyarakat kadang kan fenomena, tapi itu tadi kembali kepada bagaimana dia menangkap sebuah apa namanya perintah Ramadan ini. Jadi ya ini ada beberapa kasus yang awal memang bahasa kaulonya sampai beludak lah, sampai beludak betul Pak. Sampai beludak jamangannya kan. Bahkan sampai masjid-masjid itu pasang betul, kata pasang gitu ya Pak betul ya. Itu. Maka inilah yang ya ketika mereka niatnya karena iman dan mengharap itu jelas bagaimana dia menjaga konsistensi. Istiqomahnya itu yang memang harus kita perjuangkan. Maka yang pertama di samping niat tadi, optimalkan ibadah-ibadah di malam harinya, terus baca Qur'annya, tadarus itu. Jadi apa namanya ya bisa membaca, menghafal, syukur bisa sampai mentadaburinya. Itu juga menjadi hal penting ketika Ramadan, ketika puasa, sehingga nanti setelah puasa yang nanti menjadi ujian. Di samping itu juga ya jelas nanti di bulan Ramadan ada 10 hari yang terakhir yang apa namanya yang tadi istimewa itu, istimewaannya itu adalah Lailatul Qadar. Jadi malam kemuliaan. Berarti kita harus berburu-buru gitu ya Pak. Ya, harus berbondong-bondong, berlomba-lomba. Bahasanya urusan dunia tinggalkan. Ya. Ditinggalkan dalam arti ya tetap kita mikirkan dunia, menyeimbangkan. Gitu, Pak. Tapi kita fokus. Ya, Rasul kan ketika malam-malam terakhir kan bahasanya ya nyun sewu ya untuk mohon maaf untuk urusan apa namanya ya keluarga, istri disingkirkan dulu. Nah, disingkirkan dulu ya. Fokus karena malam ini kan tidak datang setiap bulan. Dan kita nggak tahu datangnya di malam mana begitu Pak ya. Dan sesuai petunjuk hadis Rasul ya sebenarnya sih setiap malam, tapi ada tujuannya yang malam-malam ganjil, mulai dari malam 21, dan bahasa kitanya ya bahasa yang kita tangkap ending dari mereka-mereka yang benar-benar fokus, sungguh-sungguh berpuasa. Setelah puasa adalah kelihatan konsistensinya, istiqomahnya ketika beribadah. Jadi begitu Ramadan usai, orang yang dapat keberkahan, kemuliaan, dia akan naik. Istiqomah ibadahnya, sholat wajibnya, sunah-sunahnya, sedekahnya, zikirnya, itu kan kelihatan setelah Ramadan. Mungkin dia bisa dikatakan secara kasat mata mendapatkan kemuliaan, keberkahan. Oke, berarti kita bisa melihat itu salah satu cirinya ya Pak. Dari sisi yang. Berarti bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh pelajaran sebenarnya Pak ya. Bulan penuh pelajaran karena kita dilatih begitu. Yang tadinya
kita harus sahur begitu ya Pak ya. Betul, ya. Yang tadi sholat subuhnya masih males begitu ya Pak ya. Betul, Ternyata betul. sahur ini membuktikan sebenarnya kita bisa bangun pagi. Bisa bangun pagi, Iya kan? betul. Tapi untuk sholat subuh kita malas Nah, begitu kan ya itu Pak. Padahal betul. kita bisa begitu. Dan kemudian untuk tarawih itu kan menunjukkan bahwa kita kuat untuk berdiri lebih Kuat, lama dalam betul, beribadah ya, begitu betul, nih ya. Pak. Tapi pada kenyataannya kalau misalnya kita sholat fardu nggak ada 5 menit saja, aduh sudah capek begitu ya Betul, Pak. ya. Cengklok Nah, iya, kayak betul. kesel gitu ya. Maka Ramadan ya, gitu. dan benar-benar bulan bahasanya adalah kawah santri di muka. Jadi Iya. kita digembleng, dibakar hawa nafsunya, terus bisikan-bisikan setan yang selalu menggoda kita timpal dengan puasa sehingga bisa membakar dosa-dosa dan iya, betul sekali. Nah, hawa itu. nafsu yang kita dengan puasa. Ternyata dengan puasa itu melatih kita bisa mengendalikan diri kita Betul, gitu ya. Apalagi untuk sahabat Rahmah Semusa ya, yang kadang aduh bibirnya tuh gatel banget ngomong gitu ya Pak ya. Itu juga, itu. gitu. Di bulan- Gosip, ada info betul. terbaru Nah, gitu ya. Itu jadi menjaga dengan itu. puasa itu bisa menjaga diri kita. menjaga Sebenarnya diri. seperti itu ya Pak ya. Betul, Ternyata ya. puasa itu melatih, benar-benar melatih, bukan hanya melatih kita bisa menahan diri Menahan gitu ya, diri. melatih diri dari makan minum bukan, kan tapi dari hawa biasa nafsu. itu kan ya, makan Iya, kan insya Allah ya minum. mau anak kecil saja Iya, bisa begitu ya, kan zaman puasanya anak sekarang kecil itu ya, puasanya Pak, anak ya. kecil itu. Maka yang betul. perlu bagi orang-orang kita yang sudah berakal ya jelas bagaimana nafsu kita dikendalikan ya, urusan-urusan keduniawian kita ya tidak seperti di bulan yang lainnya. Maka bulan Ramadan benar-benar untuk ya mendekatkan diri. Maka ketika kita bicara Ramadan endingnya kan takwa. Ya, endingnya takwa gitu ya. Iya, ngelakuin tatakun. Bagaimana menjadi pribadi yang ya bahasanya kehati-hatian lah ya ketika melakukan, karena takwa sendiri kan ada yang juga mengatakan ya hati-hati ya ketika mau buka saja ya hati-hati, belum saatnya berbuka belum berani dimakan, belum berani diminum, hati-hati karena menjaga itulah takwa hakikat. Jadi hati-hati dalam segala hal. Oke, sahabat Rahmah Semusa, ternyata kita sudah berada di akhir gitu ya, di akhir sesi begitu. Ternyata perbincangan kita ini singkat begitu ya, terasa sangat singkat. Betul, ya. Jadi nanti kalau untuk sahabat Rahmah Semusa ada pertanyaan bisa langsung ditulis ya di kolom komentar, itu bisa lewat media sosialnya SMK Muhammadiyah Setuji Barang begitu ya. Dan untuk terakhirnya Bapak ada pesan untuk pemirsa, silakan. Ya, terima kasih pada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Wabil khusus anak-anak saya, anak-anak Semusa hebat, semuanya saja. Marilah di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini yang sudah memasuki dari ke-11, kita optimalkan, kita maksimalkan ibadah-ibadah di siang harinya, ibadah-ibadah di malam harinya, qiyamul lailnya ditingkatkan, sholat wajibnya, zikirnya, baca Qur'annya semakin menggebu. Bahasanya istilahnya kita sudah mau memasuki babak pertengahan. Berarti sudah semakin hebat. Apalagi nanti kalau sudah menyala sampai kepada final, akhirnya endingnya adalah mendapatkan kemenangan. Dengan catatan ya kita terus mengeluarkan ibadah Ramadannya, malam harinya, dan sunah-sunah yang lain yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga kita akan menjadi manusia-manusia, pribadi-pribadi yang muttaqin, yang bertakwa. Begitu kira-kira. Iya, sahabat Rahmah Semusa. Jadi Ramadan ini bukan sekedar bulan untuk peningkatan iman secara sementara, begitu ya. Karena kuncinya adalah istiqomahan nanti. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan sebagai bukti bahwa kita ini sebenarnya mampu melakukannya dalam setiap hari, melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa begitu nih Pak, dalam untuk setiap harinya kita. Dan semoga kita adalah menjadi salah satu orang yang memiliki istiqomahan itu ya Pak ya, gitu. Dan semoga nantinya ke depannya kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kuncinya seperti itu nih Pak. Betul. Oke, sekian dari saya. Saya Umi Afifah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih Bapak atas kesempatan yang sangat berbahagia kali ini. Sampai jumpa di
berbincang santai lagi gitu ya, berbincang santai di podcast selanjutnya Rahmah Semusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Audio Jungle.